Halo teman-teman, tim nasional Thailand telah mengumumkan skuad utama mereka untuk menghadapi lanjutan kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 di bulan Oktober 2025 ini teman-teman. Lawan mereka di bulan ini adalah Taiwan dan bertemu dua kali pada 9 dan juga 14 Oktober 2025. Dan tim nasional Thailand sendiri telah mengumumkan total ada 23 pemain mereka yang akan berusaha untuk mencuri 6 poin dari Taiwan pada bulan Oktober ini teman-teman. Dan ternyata dari 23 pemain ini ada 3 pemain mereka yang berstatus sebagai pemain luar negeri atau pemain abroad teman-teman. Dan berikut merupakan 3 pemain Thailand yang berasal dari klub luar negeri yang akan membantu Thailand untuk memenangkan duel melawan Taiwan di bulan Oktober 2025 ini. Yang pertama teman-teman ada pemain keturunan mereka bernama Nicholas Mikkelsen yang merupakan pemain berdarah Thailand dan juga Norwegia teman-teman. Di mana sebelum menjadi bagian tim nasional senior Thailand, pemain ini pernah menjadi bagian timnas junior Norwegia, tepatnya dalam tahun 2015 hingga 2018. Pemain ini sempat membela timnas Norwegia U16, U17, 18, 19, 20 dan juga 21 teman-teman. Dan baru pada tahun 2022 pemain ini beralih ke warganegaraan dengan memilih membela Thailand dan dimulai dengan membela timnas Thailand U23 kala itu dan sekarang telah menjadi bagian timnas senior Thailand teman-teman. Sejauh ini bek kanan berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,79 meter tersebut telah membela timnas Thailand dalam 27 laga dengan koleksi 2 gol sejak debut pada 25 Maret 2023 lalu. Dan pemain ini di musim 2005-2026 ini membela klub Liga 2 Jerman atau Bundesliga 2 Jerman bernama Elversberg teman-teman, di mana ia tercatat sebagai pemain pelapis ternyata di sana. Akan tetapi walaupun ia hanya sebagai pemain cadangan di sana, ia tetap dipanggil memperkuat timnas Thailand teman-teman. Pemain ini baru-baru ini bergabung dengan Elversberg, di mana tepatnya pada 3 Juli 2025 lalu Elversberg ini merekrutnya dari klub Liga 2 Denmark bernama Odense dengan biaya transfer free transfer atau gratis teman-teman. Harga pasar dari pemain ini adalah 13,04 miliar rupiah saat ini. Dan di musim ini seperti yang sudah sempat saya singgung, pemain ini hanya pemain cadangan di klub barunya, di mana di Bundesliga Jerman sejauh ini, tepatnya di Liga 2 Bundesliga, ia baru tampil dalam 4 laga dengan koleksi bermain 69 menit teman-teman. Dari menit bermainnya ini saja sudah bisa kita pastikan bahwa pemain ini hanyalah sebagai pemain pelapis di sana dan ia sering dimasukkan sebagai pemain pengganti teman-teman. Dalam 3 laga terakhir Elversberg di Bundesliga 2 musim ini bisa kita lihat pemain ini 2 kali dimainkan, di mana pada 14 September ia bermain sebagai pemain pengganti 28 menit, pada 20 September ia di bangku cadangkan sama sekali tidak diturunkan, dan pada 27 September 2025 pemain ini diberi kesempatan tampil sebagai pemain pengganti dan bermain 15 menit teman-teman. Jadi di klub pelabuhan barunya Nicholas Mikkelsen ternyata hanya sebagai pemain pelapis. Tentu hal ini cukup disayangkan mengingat musim lalu pemain ini menjadi andalan dari klub Liga 2 Denmark bernama Odense tadi, di mana di Liga 2 Denmark musim lalu pemain ini berkesempatan tampil dalam 31 laga teman-teman. Akan tetapi setelah pindah klub ternyata ia hanya sebagai pemain pelapis di klub Liga 2 Jerman di musim ini teman-teman. Dan pemain abroad kedua Thailand atau pemain luar negeri Thailand yang kedua di bulan Oktober 2025 ini adalah Supachok Saracat teman-teman. Pemain ini masih bertahan berkarir di Liga Jepang hingga sekarang. Akan tetapi musim ini ia hanya berkarir di Liga 2 Jepang teman-teman, dengan klub yang selalu ia bela yaitu Hokkaido Consadole Sapporo teman-teman. Musim lalu klub ini bermain di Liga 1 Jepang akan tetapi terdegradasi ke Liga 2 Jepang di musim 2025 ini teman-teman. Dan Supachok Saracat ini merupakan seorang gelandang serang berusia 27 tahun dengan tinggi badan 1,69 meter. Dan ia bergabung dengan Hokkaido Consadole Sapporo pada 1 Juli 2022 lalu. Ketika itu Sapporo meminjamnya terlebih dahulu semusim dari Buriram United sebelum dipatenkan hingga sekarang teman-teman. Biaya transfernya hingga sekarang tidak dipublikasikan, jadi yang hanya tahu berapa biaya transfernya hanyalah manajemen Sapporo dan juga Buriram United teman-teman. Sejauh ini Supachok Saracat ini merupakan pemain langganan tim nasional Thailand. Ia telah tampil dalam 44 laga, koleksi 10 gol sejak debut pada 31 Agustus 2017 lalu. Dan harga pasar sang pemain adalah 12,17 miliar rupiah. Berbeda dengan pemain abroad lainnya, Supachok Saracat ini adalah pemain inti di klub yang ia bela teman-teman.
Di musim 2025 ini, ia telah tampil dalam 24 laga Liga 2 Jepang dengan koleksi 1 gol dan juga 1 assist. Sebagai informasi tambahan teman-teman, hingga 2 Oktober 2025 ini, Liga 2 Jepang telah memasuki pekan ke-31. Jadi ketika Supacok Sara saat ini tidak cedera, ia selalu ditampilkan atau diturunkan sebagai pemain inti dan sering bermain sebagai starting 11 dan bermain full 90 menit teman-teman. Dan pemain abroad ketiga mereka di bulan Oktober 2025 ini adalah Poramet Arfirai yang musim ini bermain di klub Liga 2 Jepang bernama Jubilo Iwata teman-teman. Pemain ini baru-baru ini bergabung dengan klub asal Jepang tersebut. Tepatnya pada 6 Juli 2025, Muangtong United meminjamkan Poramet Arfirai ke Jubilo Iwata dengan status sebagai pemain pinjaman 1 musim penuh teman-teman. Akan tetapi cukup disayangkan setelah ia meninggalkan Muangtong, ternyata ia hanya sebagai pemain pelapis di klub barunya Jubilo Iwata hingga sekarang, bahkan belum sempat melakukan debut di Liga 2 Jepang hingga sekarang teman-teman. Padahal sebelumnya di musim lalu pemain ini adalah pemain inti Muangtong United, akan tetapi ketika ia pindah ke Jubilo Iwata, ia di sana hanya sebagai pemain pelapis, bahkan jarang masuk ke dalam line up Jubilo Iwata di Liga 2 Jepang teman-teman. Pemain ini walaupun hanya sebagai pemain pelapis di Jubilo Iwata tetap dipanggil pelatih kepala timnas Thailand untuk menghadapi kualifikasi ketiga Piala Asia 2007 di bulan Oktober 2025 ini. Dan sejauh ini ia telah tampil dalam 20 laga timnas senior Thailand, koleksi 4 gol sejak debut pada 11 Desember 2022 lalu. Striker dengan harga pasar 6,08 miliar rupiah ini memiliki tinggi badan 1,8 meter teman-teman, dan usianya telah menginjak 27 tahun. Seperti yang sudah saya singgung tadi teman-teman, hingga pekan ke-31 Liga 2 Jepang musim ini, pemain ini sama sekali belum diturunkan Jubilo Iwata di Liga 2 Jepang, alias pemain ini hingga sekarang belum melakukan debut di Liga 2 Jepang teman-teman. Padahal sejak Poramet Arfirai ini bergabung dengan Jubilo Iwata sejak Juni 2025 lalu hingga sekarang, Jubilo Iwata telah memainkan 10 laga di Liga 2 Jepang teman-teman. Akan tetapi Poramet Arfirai ini sama sekali tidak diturunkan, bahkan jarang masuk line up dari Jubilo Iwata di Liga 2 Jepang 2025 teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, awal kehadirannya bersama Jubilo Iwata ia sempat masuk line up, akan tetapi di bangku cadangan. Akan tetapi di laga selanjutnya pemain ini sama sekali tidak masuk line up Jubilo Iwata di Liga 2 Jepang teman-teman. Pada 3 Agustus 2025 lalu, pemain ini sempat tampil 90 menit bersama Jubilo Iwata, akan tetapi pertandingan ini bukanlah pertandingan Liga 2 Jepang, melainkan hanya pertandingan laga persahabatan, sehingga di Liga 2 Jepang maupun di Piala Jepang, sosok Poramet Arfirai ini sama sekali tidak diturunkan dan belum pernah bermain untuk Jubilo Iwata teman-teman. Hal ini tidak mengherankan, banyak pemain asal Thailand, Indonesia maupun pemain asal negara ASEAN lainnya yang gagal bersinar di Jepang karena kompetisi di Liga Jepang sangatlah ketat teman-teman. Hanya sedikit pemain Thailand yang berhasil menjadi pemain inti di Liga Jepang, seperti Chanatip Songkrasin yang pernah sukses di Liga Jepang, Terasil Dangla juga pernah sukses di Liga Jepang juga teman-teman, dan juga yang terbaru yang sekarang atau di era sekarang hanya sosok Supacok Saracat, pemain asal Thailand yang benar-benar bisa bersaing di Liga Jepang. Selebihnya pemain-pemain Thailand lainnya gagal bersinar, padahal banyak sekali pemain-pemain asal Thailand yang dipinjamkan klub Thailand ke klub Jepang untuk melihat sejauh mana kualitas mereka, akan tetapi ternyata gagal mendapatkan kontrak dari klub asal Jepang karena kualitasnya dianggap kurang mumpuni teman-teman. Padahal pemain ini tadi, seperti yang sudah saya singgung, di Liga Thailand musim lalu bersama Muangtong United adalah pemain inti, di mana ia tampil dalam 26 laga Liga 1 Thailand musim lalu, koleksi 7 gol dan juga 7 assist, dan juga 4 laga di Piala FA Thailand, koleksi 7 gol tanpa assist, dan juga 8 laga di Liga Champion Asia 2 bersama Muangtong di musim lalu, dengan koleksi 4 gol dan juga 1 assist teman-teman. Akan tetapi ternyata ketika dia bergabung dengan Jubilo Iwata, ia sama sekali belum diberi kesempatan untuk diturunkan dan hingga sekarang belum mencetak gol bagi klub Pelabuhan Barunya tersebut teman-teman. Dan inilah teman-teman 3 pemain abroad Thailand di bulan Oktober 2025 ini. Kita bisa lihat tadi ada pemain keturunan mereka yang berkarir di klub Liga 2 Jerman, dan 2 lainnya adalah pemain lokal yang kini sedang berkarir di Liga Jepang teman-teman, dan 1 diantaranya sukses menjadi pemain inti bersama klub yang ia bela, yaitu Supacok Saracat bersama Hokkaido Consadole Sapporo teman-teman. Menarik untuk kita tunggu bagaimana performa Thailand di bulan Oktober 2025 ini, karena kita ketahui bersama lawan mereka adalah Taiwan yang secara kualitas jauh di bawah mereka. Karena kita tahu bersama di bulan September 2025 lalu Taiwan telah melakukan uji coba melawan Indonesia dan kalah dengan skor 6-0, padahal lawan Taiwan kali itu adalah pemain atau tim pelapis dari timnas Indonesia, dan kini mereka harus berhadapan dengan tim ASEAN yang terbilang kuat lainnya yaitu Thailand.
Dan menarik untuk kita tunggu bagaimana kira-kira perlawanan Taiwan terhadap Thailand yang akan diperkuat 3 pemain abroad-nya di bulan Oktober 2025 ini, teman-teman. Dan demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.